Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita kembali mengudara ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kita belajar. Di sini kita masih ada di satu kasus yang menarik, yaitu demo hasil soal UKK beberapa tahun lalu ya, tepatnya tahun 2023 ini soalnya UKK SMK. Video yang kemarin sudah kita jelaskan sampai di transaksi 15 ini. Bagi yang baru menyimak, silahkan cek di deskripsi saya 1, 2, 3, termasuk untuk data Excel yang diperlukan sudah saya cantumkan di video pertama ya, bagian setting database. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman klik lonceng dan subscribe-nya ya. Nah, mungkin bagi teman itu gampang sepele, tapi bagi saya itu berarti ya. Juga dikasih hype ya biar makin manfaat. Oke, di sini dokumen yang lanjutnya adalah transaksi yang ke-16. 15 sudah selesai ya. Di sini kita bisa cek di laporannya, di laporan keseluruhan jurnal sampai sini sudah selesai. Kita masuk ke dokumen yang nomor 16, yaitu 16 ini transaksi nota kontan, ada penjualan tunai ke perusahaan lain ya. Yaitu kepada toko mitra. Jadi kita masuk ke penjualan, kita pilih faktur penjualan, kita pilih mitra di sini, kemudian nomor fakturnya kita isi dulu ya, BKM 124 ya, BKM 124. Kemudian kita tanggalnya 29/12/2022. Terus barangnya yang pertama adalah K100 ya, 15 unit. K100 itu 15 unit. Harganya sama ya, 3,5, nggak ada perubahan. Barang yang kedua adalah K200 ya, sebanyak 12 item, nilainya satunya 4.500.000, totalnya 118.215 ya. Di sini PO nya kita tulis dulu 124. Terus ini kontan ya, kontan pakai cek. Di sini bayarnya, jadi di sini kita ganti menjadi COD. Kemudian tanggalnya kita ganti juga sesuai dengan faktur ya, pengirimannya bareng gitu. Oke, kemudian nggak ada lagi biaya-biaya tambahan teman-teman ya. Nah, di sini juga nggak ada tambahan biaya. Kalau sudah seperti ini, karena ini kalau di Accurate ada beberapa tahapan, kita pilih proses ya, kita proses ke pembayaran. Oke, sedang diproses ya, kita tunggu sebentar. Bayarnya ke kas bank, ini nomor buktinya sama ya, masih BKM 124. Tanggalnya tanggal 29/12/2022. Kita hitung dulu. Kemudian di sini kita bagian klik keterangan di sini, memakai cek ya. Nomor ceknya ini tadi PC 213, tanggalnya 29. Sorry, ini belum diganti. Nah, 118.215.000 rupiah ya. Baik, kalau sudah betul kita tinggal simpan.
Oke ya, tinggal simpan. Kita bisa close. Ini hasilnya kita bisa lihat di paling bawah ya, ini tadi. Oke ya, seperti ini penerima penjualan ya, seperti ini ya, langsung dibayar. Dokumen yang ke-16 selesai, kita masuk ke dokumen yang 17. Agak kepotong sedikit ini. 17 ini transaksinya adalah transaksi penerimaan kas dari toko mitra, pelunasan faktur F1134. Kita masih di menu penjualan, penerimaan penjualan. Kita pilih toko mitra ya, toko mitra, tanggalnya 30/12/2022. BKM mana BKM? BKM 12.5. Kemudian kita pilih ini ya, 29.970. Kita lanjut, kita hitung nilai persediaannya 29.970. Kita juga bisa menambahkan not di sini. Kemudian pakai cek ya, ceknya ini nomornya. Oke ya, Rp29.970.000. Kita bisa simpan. Dokumen yang ke-18 selanjutnya ya. Di sini ada transaksi yaitu adjustment ya. Kita mulai masuk ke adjustment teman-teman. Yang pertama adalah persediaan akhir store supplies dinilai 11.625. Ini kita bisa ngelihat di daftar akun atau laporan. Itu masih di laporan sini aja ya. Nah, daftar laporan, kalau belum paham bisa kita ulang dari sini. Daftar laporan di sini ya. Terus kita bisa cek di neraca standar atau daftar akun bebas sebenarnya. Nanti nilainya sama. Neracanya per tanggal 31/12/2022. Atau juga kita bisa lihat di nomor akun juga boleh. Di sini terlihat teman-teman ada saldo, yaitu namanya perlengkapan ya, Rp14.200.000. Saya pakai kalkulator ya. Sementara di sini ada saldo 11.625. Jadi kita bisa hitung di sini 14.200. Ini kalau mau manual seperti ini dikurangin 11.625. Nilainya adalah 2.575 ya. Ini yang pertama. Kita masuk ke jurnal umum berarti ya, buku besar. Kemudian jurnal umum. Tanggalnya tanggal 31/12/2022. BM 12.1. Oke, yang pertama adalah perlengkapan. Beban perlengkapan toko, debitnya adalah 2.575. Rp2.575. Kemudian akun asetnya, perlengkapan tokonya ya, kredit 2.575. Beban sewa toko Desember adalah Rp1.000.000. Kita bisa pilih beban sewa toko Rp1.000.000. Debit ya teman-teman ya. Kemudian sewa dibayar di muka. Di sini akunnya belum ada. Ya, beban sewanya tadi kita cek ya.
Untuk sewa di mukanya nggak ada. Kita cek di soalnya dulu teman-teman ya, mungkin saya terlewat atau ganti akun. Kita cek di soal aslinya. Di sini ada sewa di muka, nilainya berapa nih? 33 ya. Ini saya sewa di muka 33. Oh, ini saya salah naruh. Jadi teman-teman, kita edit dulu di sini. Kita masuk ke buku besar. Di sini untuk 33 itu sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka, nilainya adalah 33 juta rupiah ini. Jadi kita tulis di sini sewa dibayar di muka, diganti aja. Sewa dibayar di muka. Ini tetap ya. Kemudian untuk uang muka PPh berarti kita juga buat dulu. Sekalian kita di sini data baru ya. Sudah ada data baru. Atau saya buat dulu data baru di sini, daftar akun. Kemudian aset lancar lainnya. Sub akun dari sini. Oke, kita bisa pilih uang muka PPh. Atau di sini namanya adalah uang muka PPh 25 ya. Saldonya kosong kebetulan ya di sini, tapi nanti sih kita edit ya teman-teman. Kita simpan dulu. Ya, kita cek tadi sudah berubah. Sewa di muka ini kosong ya, betul ya. Baik, masih di sini kita pilih sewa dibayar di muka, nilainya kredit 1 juta rupiah. Kemudian beban asuransi Desember 1.250.000 rupiah. Asuransi 1.250.000 rupiah. Kita lanjut ya. Pada asuransi lagi, asuransi dibayar di muka kredit. Taksiran kerugian piutang dagang adalah 2.500.000 dari saldo per 31 Desember. Tadi kita udah buka neraca ya, kita perbaiki refresh dulu. Di sini saldo piutangnya adalah sebesar 530.220. Jadi ini kita kalikan dengan 2,5%, 2,5/100 ya, sama dengan ini. Kita kalikan dengan 530. Oke, demikian ya. 530, 220.000 rupiah sama dengan adalah segini, 5.302.200. Nah, di sini ada cadangan juga 9.200.000. Jadi kemudian untuk yang keempat, taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember. Jadi kita bisa masuk ke daftar laporan ya. Kita bisa cek di neraca atau di daftar akun. Ini per 31/12/2022. Di sini akan terlihat berapa nilai daripada ini piutangnya, yaitu 530.220.000 rupiah. Nah, ini kita kalikan dengan 2,5%. Saya coba pakai kalkulator ya. Ya, 2,5% seperti ini, 2,5/100. Nah, atau sama dengan 0,05. Kita kalikan dengan ini 530/220. Baik ya, nilainya adalah sebesar 13.255.500. Nah, di sini untuk metode ini kan
kerugian piutang cadangan ini. Jadi ini kita kurangi dengan 9.200.000, ini 9.200.000 menjadi 4.055.500 rupiah ya. Ya, ini yang beban yang kita buat jurnal. Jadi kita buat jurnal kerugian piutang, beban kerugian piutang, nilainya adalah 4.055.500, 4.055.500. Oke, kemudian kreditnya adalah cadangan kerugian piutang Oke, kredit ya. Baik, BM121 selesai, nilainya adalah 8.880.500 rupiah. Kita simpan ya. Baik, 12.1 selesai ya. Kita masuk ke 12.2. Di sini ada penyusutan equipment bulan Desember 712. Nah, untuk ini kita cukup masuk dari menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Kita pilih bulannya Desember, tahunnya adalah 2022. Kita simpan ya. Seperti ini pelangkahnya untuk di accurate online. Nanti akan langsung muncul di penyesuaian ya. Kemudian gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2023 nih ya. Salah ini, 2023 salah ketik. 31/12/2022. Di sini BM 12.2 ya. Masih 12.2. Di sini kita cari gaji 3.550.000 pada utang beban, 3.550.000. Nah, selesai ya. Kita simpan. Terus dokumen BM 12.3, oleh karena pencatatan income dan outcome sesuai faktur, maka dapat ditutup pindahkan saldonya ke PPN payable. Oke, kita cek sini dulu teman-teman ya, di neraca, di refresh dulu. Kita lihat untuk saldo PPN masukan 45.860, terus PPN keluarannya adalah 70.385. Ini kita balik ya, di sini masih 31/12/2022 BM 12.3 ya. BM 12.3. Di sini kita tulis PPN keluaran dulu ya. Nilainya tadi berapa? 70.385. 70.385. Kemudian untuk masukan, PPN masukannya nilainya adalah 45.860 ya, 45.860. Ini jadi kita kredit ya masukannya, jadi dibalik, yang keluaran jadi debit. Nah segini. Oke, sehingga ada saldo PPN atau hutang pajak ya, hutang PPN selisihnya adalah 25.525. Oke, ini sampai sini selesai. Kemudian hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5%. Jadi ini pakai peredaran bruto ya. Di sini soalnya adalah disuruh menghitung per Desember ya.
Jadi kita akan hitung penjualan Desember saja. Kita masuk ke laporan lagi di sini. Kita pilih laporan laba rugi. Karena soalnya hanya diminta menghitung Desember, jadi kita tampilkan laporan untuk Desember ya, 2022 31/12/2022. Biasanya harusnya ini setahun ini, tapi di sini soalnya hanya untuk menghitung bulan Desember saja ya. Penjualannya 578, kemudian returnya nggak ada retur ya. Jadi kita langsung kalikan ini, 0,5% dikali dengan 578 ini ya, 0,5 dibagi 100 atau 0,5% segini ya, dikali dengan 578 500. Oke, totalnya 2.892.500. Ini yang kita buat jurnal pajak ya, PPH, beban PPH 2.892.500 ya, 2.892.500 pada utang PPH. Oke ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, sampai di sini selesai ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini hasilnya tadi untuk jurnal yang kita input. Kemudian kita coba tampilkan di keseluruhan jurnal ya. Di sini kita close dulu. Daftar laporan, kemudian buku besar kita cek coba di keseluruhan jurnal 01/12/2022 ke 31/12/2022. Oke, ini sudah dikerjakan ya. Ini paling bawah tadi ini yang tadi pingsutan otomatis, ini yang tadi barusan ya, beban PPN keluaran masukan seperti ini, beban PPH pada utang PPH. Ini yang tadi sebelumnya, terus sampai di sini teman-teman ya. Silahkan dicek, nanti saya share lampirannya ya kalau perlu ya. Nah, kita akan coba cek laporannya lagi, laporan untuk neraca standar ya. Kita cek perubahannya per 31/12/2022. Ini hasilnya jadi seperti ini. Kas bank, kas kecil, kemudian ke persediaan ya, total akhirnya adalah menjadi 2.644.129.500 ya. Teman-teman bisa cek, bisa disamakan dengan pengerjaan saya. Ini untuk yang kredit ya, untuk yang pasifa, kelompok utang, modal dan lainnya. Oke, kemudian kita cek juga untuk laba rugi, tapi sebulan saja ini hasilnya. Tadi sudah ada pajak soalnya. 31/12/2022. Oke ya, ini tadi sudah pendapatan, beban, NHPP, beban, kemudian beban operasional, beban P udah muncul ya. Total labanya adalah 233.964. Ya, baik teman-teman, demikian saya kira untuk pembahasan UD mudah hasil kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya tampilkan dua saja, neraca dan laba rugi, dan juga
keseluruhan jurnal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.